Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Domba yang terus kamu permainkan hari ini akan menjadi hakim yang di hadapannya kamu berdiri esok hari. Banyak orang mengasihi Yesus sang anak domba, Yesus sang penyembuh, Yesus sang pengampun, Yesus yang penuh belas kasih, Yesus yang makan bersama orang-orang berdosa. Tetapi kisah tentang Yesus tidak berakhir ketika dia tergantung di kayu salib. Sang anak domba juga adalah hakim. Mari kita pelajari kitab suci. Yesus berkata di Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Itu adalah perkataan Yesus sendiri. Kristus yang sama yang menyerahkan dirinya bagi orang-orang berdosa akan menghakimi umat manusia. Paulus berkata bahwa Allah telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Dan bagaimana Allah membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang ditentukannya? Dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Bolehkah saya masuk lebih dalam? Kitab Wahyu memberikan gambaran yang jarang dibahas di banyak gereja. Orang-orang berseru, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Wahyu 6 ayat 16. Tunggu, murka sang anak domba? Ya, karena kelembutannya tidak menghapus kekudusannya, belas kasihnya tidak menghilangkan keadilannya. Kasihnya tidak berarti dia menyetujui kejahatan. Yesus bukanlah juru selamat yang pasif dan terus-menerus membiarkan pemberontakan tanpa batas. Dia adalah raja dan para raja menghakimi. Bolehkah saya mengatakan sesuatu dengan tegas? Sebagian orang telah menciptakan versi Yesus yang tidak pernah menegur apapun. Yesus mereka tidak pernah menghakimi, tidak pernah memerintahkan pertobatan, tidak pernah menyebut sesuatu sebagai dosa, tidak pernah menuntut ketaatan. Itu bukan Yesus yang kita temukan dalam kitab suci. Yesus berkata kepada perempuan yang tertangkap dalam perzinahan, Aku pun tidak menghukum engkau. Tetapi dia juga berkata di Yohanes 8 ayat 11, Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itulah kasih karunia dan kebenaran. Bolehkah saya masuk lebih dalam? Kitab Wahyu memberikan peringatan yang serius. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Perhatikan kata tukang-tukang sihir. Kata Yunani yang digunakan berkaitan dengan pharmakoi, yang dalam konteks ini merujuk kepada praktek sihir atau okultisme. Kitab suci tidak menganggap ramalan sebagai bentuk spiritualitas yang tidak berbahaya. Allah dengan jelas melarang ramalan, tenung, sihir, perantara roh, dan usaha untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Ulangan 18 ayat 10-12. Jadi ya, horoskop, paranormal, tarot, medium, ramalan, praktik-praktik okultisme, mencoba berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Orang Kristen tidak dapat membungkus semua itu dengan kata-kata seperti energi, manifestasi, alam semesta, atau spiritualitas, lalu berpura-pura bahwa Allah tiba-tiba menyetujuinya.
Tetapi dengarkan baik-baik. Peringatan dalam kitab Wahyu bukan berarti jika kamu pernah melakukan dosa-dosa ini, kamu sudah tidak mungkin diselamatkan. Itu bukan Injil. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus setelah menyebutkan berbagai dosa serius. 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Itulah kuasa Yesus. Orang yang hidup dalam pencabulan dapat bertobat. Penyembah berhala dapat bertobat. Orang yang melakukan praktek okultisme dapat bertobat. Pendusta dapat bertobat. Orang yang kecanduan dapat bertobat. Orang yang memberontak dapat bertobat. Darah Yesus cukup berkuasa untuk menyucikan orang berdosa. Tetapi kasih karunia bukan izin untuk terus melakukan apa yang Kristus mati untuk menyelamatkan kita darinya. Bolehkah saya mengatakan sesuatu yang mungkin menegur hati kita? Sebagian orang menginginkan Yesus sebagai juru selamat, tetapi menolak Yesus sebagai Tuhan. Mereka menginginkan darahnya tanpa otoritasnya, pengampunannya tanpa pertobatan, surganya tanpa kekudusannya. Tetapi kitab suci tidak memberikan kepada kita Yesus yang seperti itu. Sang anak domba yang telah disembelih juga adalah Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Wahyu 19 ayat 16. Dan suatu hari setiap platform akan menghilang, setiap gelar akan menghilang, setiap alasan akan menghilang, setiap rahasia akan diketahui, setiap spiritualitas palsu akan tersingkap, setiap lutut akan bertelut, dan Yesus Kristus akan menghakimi dengan adil. Jadi jangan tunggu sampai hari penghakiman untuk menyadari bahwa Yesus bukan sekadar pribadi yang kita kagumi. Dia adalah Tuhan sejak semula. Hari ini undangan itu masih terbuka. Bertobatlah, berbaliklah dari kejahatan, tinggalkan ramalan, tinggalkan penyembahan berhala, tinggalkan pemberontakan. Datanglah kepada Yesus, karena pesannya bukan sekedar penghakiman akan datang. Injil mengumumkan sesuatu yang jauh lebih besar. Sang hakim sendiri mati untuk menyelamatkan orang-orang yang bersalah. Sang anak domba mencurahkan darahnya. Kubur itu kosong, belas kasih masih tersedia. Tetapi jangan salah mengartikan kesabaran Allah sebagai persetujuan Allah. Sang anak domba akan datang kembali. Dan ketika dia datang, Yesus tidak akan berdiri di hadapan umat manusia untuk diadili. Umat manusia akan berdiri di hadapannya.